Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Fatimah dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar jaringan komputer, network fundamental. Yang pertama ada rangkaian materi. Rangkaian materinya itu terdiri dari 4, yaitu network fundamental, protokol and port, IP address, dan subnetting. Materi pertama, network fundamental. Network fundamental adalah dasar-dasar dalam jaringan komputer, diantaranya yang pertama adalah komponen jaringan. Perangkat keras, perangkat lunak, protokol, dan media koneksi merupakan elemen dasar dari jaringan. Perangkat yang kedua yaitu ada perangkat jaringan. Switch dan router dan titik akses nirkabel merupakan perangkat jaringan yang penting untuk komunikasi. Yang ketiga yaitu protokol komunikasi. Perangkat jaringan menggunakan protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi. Yang keempat adalah jaringan inti. Jaringan inti atau jaringan tulang punggung memastikan pengiriman lalu lintas yang efisiensi dan andal antara mode jaringan utama. Yang kelima, ada IP address dan subnetting. Materi ini mencakup pengenalan IP address dan subnetting, IP public versi IP private, menentukan prefix yang paling efektif, dan subnetting. Yang keenam, networking model. Materi ini mencakup apa itu networking model, application layer, transport layer, network layer, data link layer, encapsulation, and decapsulation, dan name of TCP/IP message. Dan yang terakhir adalah jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang saling terhubung dan dapat terbagi sebagai sumber daya dan data. Dan di sini ada cara kerja jaringan komputer. Cara kerja jaringan komputer adalah yang pertama, menghubungkan perangkat komputer, router, dan switch dengan kabel optik fiber atau sinyal nirkabel. Dan yang kedua, perangkat yang terhubung ke jaringan dapat berkomunikasi satu sama lain dengan jaringan lain seperti internet. Dan yang ketiga, perangkat jaringan menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi. Komponen dasar jaringan terdiri dari klien, servis, saluran, perangkat antarmuka, dan sistem operasi. Beberapa prinsip keamanan jaringan komputer adalah confidentiality atau kerahasiaan, authentication atau autentikasi, integrity atau integritas, availability atau ketersediaan data, dan akses kontrol. Nah, yang ketiga yaitu ada manfaat jaringan komputer. Berbagai sumber daya. Penggunaan dapat berbagi sumber daya seperti printer, scanner, atau storage secara bersama-sama. Yang pertama yaitu ada komunikasi. Jaringan menjadi wadah untuk bertukar informasi dan berkomunikasi antar pengguna. Yang kedua, pertahankan informasi, yaitu jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Yang ketiga, percepat berbagai data, yaitu jaringan membantu mempercepat proses berbagi data. Kelompok kerja berkomunikasi adalah jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Dan yang terakhir ada layani klien, yaitu jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Nah, di sini lanjut ke materi yang keempat yaitu IP address atau Internet Protocol. IP address atau Internet Protocol Address adalah deretan angka yang berfungsi sebagai pengenal unik untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. IP address dapat diibaratkan sebagai nomor urutan rumah yang unik untuk memastikan pengiriman data ke perangkat yang benar. IP address memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang ke-1 adalah mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Yang kedua, memungkinkan perangkat yang terhubung ke jaringan komputer untuk saling berkomunikasi. Yang ketiga, mengirim data ke perangkat yang digunakan. Yang keempat, memungkinkan pemilik situs web mengetahui IP yang mengakses situsnya. IP address memiliki format penulisan berupa
X, dan X, di mana setiap kelompok angka dapat memiliki nilai antara 0 hingga 255. Dan di sini ada beberapa contohnya. IP address dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada IPv4 dan IPv6. IPv4 digunakan sejak awal internet, sedangkan IPv6 diciptakan untuk mengatasi kekurangan kuota IP address yang semakin menipis. Selain IP address public, ada juga IP address private yang memiliki rentang angka tersendiri. IP private. IP private atau alamat IP pribadi adalah alamat IP yang digunakan untuk perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. IP private tidak dapat diakses secara langsung dari internet. IP private memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu memungkinkan perangkat yang terhubung ke jaringan yang sama untuk berkomunikasi. Yang kedua, meningkatkan keamanan jaringan seperti rumah atau kantor. Yang ketiga, membantu menunda kehabisan alamat IPv4. IP private berbeda dengan IP public, yang merupakan tanda pengenal untuk setiap perangkat yang terhubung ke internet. IP public dapat dilihat oleh siapa saja dan yang mencarinya. IP private ditetapkan oleh router jaringan, dan setiap perangkat yang terhubung ke jaringan sama memiliki IP private. Dan di sini ada beberapa kumpulan IP private yang umum digunakan. Lanjut, yaitu IP public. IP public adalah IP yang dapat diakses secara global melalui internet dan digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan atau internet. IP public berfungsi untuk tanda pengenal unik yang membedakan satu perangkat lain dari seluruh dunia digital. IP public juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi perangkat ke seluruh dunia. Yang kedua, memungkinkan komunikasi antar perangkat di berbagai jaringan. Yang ketiga, memaplikasikan layanan internet seperti website, aplikasi web, dan layanan email. IP public berbeda dengan IP private, yaitu aksesibilitas IP public dapat diakses dari internet, sedangkan IP private hanya dapat diakses dalam jaringan lokal. Yang kedua, unik atau tidak uniknya IP public harus unik dan tidak boleh tumpang tindih dengan alamat IP lain di internet. Sedangkan IP private dapat digunakan secara berulang di berbagai jaringan lokal. Nah, yang ketiga, penetapan IP. IP public biasanya diberikan oleh penyedia layanan internet (ISP), sedangkan IP private dapat ditetapkan secara manual oleh administrator jaringan. IP public dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri ke salah satu ISP atau Internet Service Provider. Selanjutnya yaitu ada protokol jaringan komputer. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang mengatur bagaimana komputer dapat berkomunikasi dan bertukar internet atau bertukar informasi. Protokol ini penting karena memungkinkan komputer untuk berinteraksi satu sama lain meskipun memiliki sistem yang berbeda. Berikut beberapa fungsi protokol komputer. Yang pertama adalah melakukan deteksi koneksi fisik. Yang kedua, melakukan metode jabat tangan, handshaking. Yang ketiga, menegosiasikan karakteristik hubungan. Yang keempat, menentukan format pesan yang digunakan. Yang kelima, menentukan bagaimana mengawali dan mengakhiri pesan. Yang keenam, mengidentifikasi rugi-rugi pada jaringan. Yang ketujuh, mengakhiri koneksi. Nah, di sini ada beberapa contoh protokol komputer yang populer ya. Selanjutnya ada port jaringan komputer. Port jaringan atau port LAN, Local Area Network, adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai titik awal dan akhir koneksi jaringan. Port jaringan memungkinkan komputer terhubung ke berbagai program dan komputer lain dalam jaringan. Port jaringan memiliki beberapa fungsi, di antara lainnya yaitu mengidentifikasi aplikasi atau layanan yang menggunakan koneksi TCP/IP.
Yang kedua, mengidentifikasikan proses tertentu seperti ketika server memberikan layanan kepada klien atau klien mengakses layanan dari server. Yang ketiga, memungkinkan komputer membedakan berbagai jenis lalu lintas seperti email yang masuk ke port berbeda dari halaman web. Port jaringan memiliki nomor port yang unik, berupa angka 16 bit atau 2 byte. Nomor port ini diklarifikasikan berdasarkan jenis protokol transport yang digunakan, yaitu port TCP dan port UDP. Nah, di sini ada beberapa jenis port port jaringan. Dan materi yang terakhir adalah subnetting. Subnetting adalah teknik untuk membagi jaringan IP besar menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil dan terstruktur. Subnetting merupakan strategi yang penting dalam pengelolaan jaringan komputer modern. Subnetting memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu meningkatkan keamanan jaringan, mempermudah manajemen dan administrasi jaringan, mengoptimalkan penggunaan alamat IP, menggunakan skala jaringan lebih luas, membuat batasan host yang lebih realistis sesuai kebutuhan. Yang kedua, subnetting memungkinkan administrator jaringan untuk menentukan bagaimana dari alamat IP yang mewakili network ID dan bagaimana yang mewakili host ID. Untuk menghitung jumlah subnet, rumusnya adalah 2 pangkat X, di mana X adalah jumlah angka 1 pada oktet terakhir di binary. Dari saya, maaf jika banyak kekurangan. Bye-bye, see you next video.